Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan kali ini gue kedatangan sebuah headset gaming dari brand Armageddon lagi nih cuy. Dan ini adalah Armageddon Nuke 7. Brand yang satu ini memang kerap kali membuat produk seperti headset di kelas budget yang memiliki style gaming dengan berbagai macam fitur. Seperti salah satunya ya Nuke 7 Iron Sight ini. FYI aja, seri Nuke 7 ini memiliki dua tipe desain. Yang satu lagi itu desainnya dinamakan Kevlar. Perbedaannya sih cuman di bagian desain luar ear cups-nya ya cuy. Untuk segi spesifikasi dan yang lainnya itu semuanya sama. Nah, dengan range harga 200 ribuan, Armageddon mengklaim bahwa headset ini sebagai the ultimate 7.1 gaming headset. Apakah se-ultimate itu kualitasnya? Maka dari itu di video kali ini gue akan mengulas seputar headset Nuke 7 ini. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa nih, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan video terbaru dari channel gue. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Nah, beginilah tampilan dari packaging Armageddon Nuke 7 Iron Sight. Seperti biasa, desain boxnya khas banget dari Armageddon. Didominasi dengan warna hitam dan kuning yang pada bagian depannya terpampang jelas bentuk produk dan logo Armageddon Nuke 7. Di sini juga tertulis jelas bahwa headset ini memiliki RGB dengan 7 efek warna. Pada bagian belakangnya terdapat beberapa key selling point yang ditulis dalam berbagai bahasa, serta keterangan garansi yang kalau dilihat di sini mencapai 1 tahun. Dan untuk spesifikasi lengkapnya sendiri kita bisa lihat di bagian sampingnya cuy. Sekarang kita langsung aja lihat isi di dalam paket penjualannya. Tanpa basa-basi, di sini kita langsung disuguhkan oleh headset Nuke 7-nya sendiri, ditemani juga dengan manual instruction yang sepertinya jadi satu dengan kartu garansi. Dan beginilah tampak dekat dari si Armageddon Nuke 7 Iron Sight-nya sendiri. Secara tampilan dan desain memang sangat terasa aura gamingnya. Ear cups-nya ini bertipe over-ear dan berbentuk bulat dengan pemberian logo Armageddon pada bagian kanan dan logo Nuke 7 pada bagian kiri, yang disertai nyala lampu RGB auto flow pada kedua sisinya. Ear cups-nya berbahan plastik yang mungkin karena bentuk yang agak tebal dan membulat membuat bagian dalam ear cups-nya terasa kopong jika diketuk seperti ini. Namun untuk build quality masih oke banget karena nggak ada suara kretek abal-abal ketika gue meng-squeeze bagian ear cups-nya. Foam pada bagian ear cups-nya ini juga tergolong cukup tebal dan empuk. Dengan penggunaan gue di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat, kuping gue sih nggak ngerasa gerah ya cuy. Untuk bagian penyangga kepalanya, Nuke 7 ini menggunakan headband bertipe suspension, yang merupakan tipe headband favorit gue. Kenapa begitu? Karena headband seperti ini bisa dengan otomatis menyesuaikan bentuk kepala penggunanya. Jadi tidak perlu diatur secara manual. Pada bagian suspensionnya diberikan bahan synthetic leather yang sudah cukup empuk menurut gua. Gak lupa juga Armageddon memberikan branding logo lagi pada bagian suspensionnya. Emang kayaknya agak narsis ya Armageddon ini. Logonya di mana-mana cuy. Lalu pada bagian penyanggahnya, headset ini menggunakan bahan metal atau kawat. Yang sayangnya dibiarkan seperti itu aja cuy, nggak di-coverin lagi. Kayaknya akan lebih enak sih kalau dilapis lagi menggunakan rubber atau karet. Tapi untuk build quality-nya sendiri sih masih cukup oke. Beralih ke bagian mic, sekilas tadinya gue kira mic-nya ini bisa dilepas ya cuy, karena dilihat dari bentuknya seperti mic yang detachable. Tapi gue coba tarik-tarik sih nggak bisa ya. Agak ngeri juga sih nyobanya, takutnya ntar belum kelar review barangnya udah rusak kan berabe cuy. Mic-nya sendiri sih sudah fleksibel, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Cuman yang gue kurang suka sih di bagian ujung mikrofonnya cuy, yang diberikan LED berwarna biru. Kayaknya akan lebih rapi aja gitu menurut gue kalau dibikin hitam semua. Tapi ya ini selera aja sih, kalau kalian suka ya nggak apa-apa cuy. Lalu untuk kualitas perekaman dari mikrofonnya sendiri, gue rasa ini agak kurang sensitif ya mic-nya. Jadi bikin hasil perekamannya agak kecil cuy. Buat lebih jelasnya kayaknya langsung aja gue kasih hasil perekaman dari mikrofon Nuke 7 ini. Nah, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah hasil dari perekaman headset Nuke 7 Iron Sight. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut gue sendiri sih volumenya agak kurang gede ya. Nah, kalau untuk kualitas suaranya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Tes 1, 2, 3, cek, dicoba. Tes 1, 2, 3, cek, low, 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 cek 1, 2, 3.
Untuk urusan konektivitas agar bisa terkoneksi dengan device kita, Nuke 7 menggunakan konektor bertipe USB yang belum gold plated. Dan meskipun kabelnya belum braided, tapi gue rasa kabelnya ini cukup tebal dan solid untuk sebuah kabel headset. Armageddon sendiri mengklaim bahwa mereka menggunakan ultra durable Kevlar reinforced cable, jadi harusnya lebih awet dibandingkan dengan kabel biasa. Nah, sebelum kita masuk ke sound profile dan sound quality, gue jabarkan dulu nih spesifikasi dari headset ini. Nuke 7 Ironsight ini memiliki dua buah driver yang masing-masing berukuran 50 mm, dengan rentan frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz. Headset ini memiliki impedance atau tahanan di angka 32 ohm dengan sensitivity mencapai 112 kHz. Input powernya sendiri maksimal berada di 55 mW. Secara default menurut gua headset ini cocok banget untuk mendengarkan lagu-lagu R&B atau EDM. Karena headset ini memiliki bass yang dominan dengan mid dan treble yang medium. Untuk selera gue sendiri sih agak kurang asik ya treble-nya, jadi agak mendem-mendem gitulah menurut gue. Tapi yang asiknya ternyata Armageddon sudah menyiapkan software untuk Armageddon Nuke 7 ini. Pada software itu kita bisa mengatur equalizer-nya sesuai selera kita. Dan terdapat juga beberapa efek audio seperti efek 3D yang membuat output audionya menjadi lebih luas seperti di konser. Ada juga pilihan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur virtual 7.1. Yang menurut gue pribadi, fitur virtual 7.1 di gaming headset kelas budget itu masih sebatas gimmick. Jadi gue nggak pakai fitur virtual 7.1-nya. Yang gue otak-atik di sini sih cuman dari segi equalizer-nya aja ya cuy, supaya menghasilkan suara yang lebih ngecring dan supaya vokalnya lebih keluar aja cuy. Setelah gue otak-atik, hasilnya sound profile jadi lebih cocok di kuping gue. Dengerin lagu akustik jadi lebih hidup gitu cuy. Ya jadi lebih all-rounder gitulah hasilnya. Lalu gimana nih dengan performance gamingnya? Setelah gue pakai semingguan sih gue nggak ngerasain ada masalah berarti ketika gue menggunakan headset ini buat main game Valorant. Headset ini masih mampu memberitahu gue di mana arah datangnya musuh. Dan karakter bass yang lumayan dominan juga menjadi faktor pendukung supaya suara step musuh bisa lebih jelas terdengar. Fittingnya juga pas di kepala gue, gak gampang jatuh dan juga gak terlalu ngepres cuy. Gue udah coba push rank Valorant pakai headset ini beberapa jam dan gak ada rasa pegel sama sekali. Jadi secara overall headset gaming ini masih aman banget jika ingin digunakan berjam-jam. Kesimpulannya menurut gue untuk headset ini di range harga 200 ribuan masih tergolong cukup worth it cuy. Karena di kelas budget, headset ini memiliki desain yang cukup menarik dengan gaming style dan build quality yang oke. Kualitas audionya juga sebenarnya lumayan baik jika kalian adalah penyuka bass yang dominan. Ya walaupun sebenarnya untuk karakter suara defaultnya gue kurang cocok ya, tapi beruntunglah karena disediakan software equalizer oleh Armageddon. Jadi gue bisa sesuaikan karakter audionya dengan selera kuping gue. Tapi ini bisa aja menjadi minus buat para casual user atau default user yang nggak ngerti tuh cara setting-setting equalizer. Yang mereka tahu cuman beli dan langsung pakai headsetnya. Walaupun itu semua kembali ke preferensi dan selera masing-masing ya cuy. Bisa jadi juga kalian udah suka aja dengan defaultnya si headset ini. So, kayaknya segitu aja review gue mengenai headset gaming Armageddon Nuke 7 Ironsight ini. Gimana nih menurut kalian headset ini dengan harga 200 ribuan cukup worth it atau enggak? Tulis ya di kolom komentar. Jadi buat kalian yang tertarik dengan headset gaming ini, kalian bisa aja langsung cek kolom deskripsi di bawah, di situ udah gue sertakan link pembeliannya. Oke, sebelum gue tutup videonya, gue mau minta maaf jika mungkin ada kesalahan dalam penyampaian atau informasi dalam video ini. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye!